di tanah yang keras dan sakral bernama Banten. Di antara debur ombak Selat Sunda dan sunyi Gunung Karang, lahirlah senjata bukan sekadar besi. Ia adalah kehormatan. Ia adalah harga diri. Ia adalah golok Banten. Dan di balik tajamnya bilah itu, tersimpan dentuman palu seorang empu legendaris, yang dikenal dengan satu nama, Si Denok. Sejak masa Kesultanan, masyarakat Banten dikenal sebagai pejuang tangguh. Di era Kesultanan Banten, golok bukan hanya alat pertanian. Ia menjadi simbol keberanian. Setiap jawara memegang golok bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk menjaga kehormatan. Golok Banten memiliki ciri khas. Bilahnya tebal, sedikit melengkung. Pendek, namun berat. Sekali tebas, tak banyak kesempatan kedua. Namun, tidak semua orang bisa membuat golok seperti itu. Di sebuah kampung pandai besi di pedalaman Banten, hidup seorang empu bernama Denok. Si Denok bukan bangsawan, bukan pula jawara. Ia hanya seorang pandai besi. Namun palunya ditakuti. Karena setiap dentuman bukan sekadar membentuk besi. Ia membentuk takdir. Konon, Denok memiliki kebiasaan aneh. Sebelum menempa golok, ia berpuasa, berdoa, lalu mengambil besi dari sisa jangkar kapal karam di pesisir. Ia percaya, besi yang pernah melawan ombak akan melahirkan golok yang tak gentar melawan manusia. Dan setiap kali palunya menghantam besi pijar, duang, suara itu terdengar sampai ke ujung kampung. Maka lahirlah julukan, Palu Si Denok. Pada suatu masa, terjadi kekacauan di pedalaman Banten. Kelompok perampok meresahkan desa-desa. Jawara setempat meminta Denok membuat golok terbaiknya. Denok hanya berkata satu kalimat, golok ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan yang zalim. 3 hari 3 malam ia menempa, tanpa tidur. Golok itu akhirnya selesai. Lebih berat dari biasanya. Bilahnya lebih gelap. Gagangnya terbuat dari kayu sawo tua. Golok itu diserahkan kepada seorang jawara muda. Pertempuran pun terjadi. Dan konon, golok buatan Denok mampu mematahkan senjata lawan hanya dengan satu benturan. Waktu berlalu. Nama Denok semakin dikenal. Namun ia tetap hidup sederhana. Suatu malam, tungkunya menyala seperti biasa. Ia memegang palunya, mengangkat tinggi, lalu menghantam untuk terakhir kalinya. Duang. Dentuman itu terdengar lebih keras dari biasanya. Keesokan harinya, si Denok ditemukan wafat di samping tungku yang masih hangat. Palu besar itu tergeletak di sisinya. Golok terakhirnya tak pernah diketahui siapa pemiliknya. Hari ini, golok Banten masih dibuat, masih diwariskan, masih menjadi simbol jawara. Dan setiap kali palu menghantam besi membara di tanah Banten, orang-orang tua percaya ada gema samar dari masa lalu. Gema Palu Si Denok. Karena di tanah ini, golok bukan sekadar senjata. Ia adalah kehormatan. Ia adalah sumpah. Dan selama dentingan besi masih terdengar, kisah Si Denok tak akan pernah padam.